Saudara-saudari, selamat pagi. Saudara-saudari yang di online, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Lukas pasal 15. Hari ini Pastor Hokit yang berkhotbah. Pasal ini sangat kita kenal, di dalamnya tentang yang hilang dan diketemukan kembali, yang menerangkan 100 ekor domba yang hilang, dapat 99 yang hilang, 1 ekor yang menerangkan tentang 100 ekor domba, 90 yang 1 hilang dan didapatkan kembali. Dan juga seorang perempuan yang kehilangan 10 dirham, yang mempunyai 10 dirham mendapatkan kehilangan 1 dan mencarinya kembali dan didapatkan kembali. Satu kisah yang sangat kenal, yaitu anak yang satu pasal yang sangat kita kenal, yaitu anak yang hilang. Mengapa Yesus harus menerangkan tentang perumpamaan ini? Ini sangatlah penting. Mengapa menerangkan tentang yang hilang dan didapatkan kembali? Ini satu keadaan yang sangat penting. Kita melihat ayat ini. Mengapa Yesus harus menerangkan 3 perumpamaan ini? Yaitu untuk menjawab pada pertanyaan pada saat itu, yaitu mereka yang tidak langsung bertanya pada Yesus. Dan cerita ini dimulai dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Kemudian di situ ada ayat 1, pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengar dia. Dan di situ di ayat kedua ada orang Farisi dan ahli Taurat yang bertanya. Pada saat itu pemungut cukai dianggap termasuk orang yang berdosa bagi dalam hitungan mereka, karena mereka memungut cukai bagi Roma, dan orang Yahudi menganggap mereka menjual bangsa. Di sini ada orang Farisi dan ahli Taurat, mereka yang menganggap diri benar. Tetapi siapa yang rela untuk mendengar Yesus? Yaitu pemungut cukai dan orang berdosa yang mendekati Yesus. Mereka bukan mau datang mendengar, bisa mendengar, karena mereka harus berjuang juga untuk bisa mendekati Yesus. Karena di Yerusalem yang mengikuti Yesus juga orangnya banyak. Dan di kitab Lukas ini satu permulaan yang baru. Di lainnya, sebelumnya Yesus juga ada puluhan ribu orang yang mengikuti dia. Di pasal 4 ayat 15. Ini di sini menerangkan banyak orang yang mengasihi Yesus yang berjalan mengikuti dia. Mengikuti dia di Yerusalem. Tetapi mengapa orang Yahudi tidak pergi ke Yerusalem? Yesus pergi ke Yerusalem, dia juga mau merayakan hari Paskah. Dia tiba lebih awal seminggu sebelumnya dan mencari tempat istirahat. Jadi tahu bahwa Yesus tinggal di Yerusalem, yaitu di daerah Bethlehem.
waktu itu sekitar itu di Yerusalem ada 40 ribuan penduduk. Tempat ya di tempat lahirnya Yesus di Nazaret, di situ ada 400-an penduduk. Pada saat itu kepesatan penduduk sangat kuat, sangat cepat. Karena dari selatan ke utara, menurut mereka pembagian dari Musa, mereka cepat maju. Di situ perkembangan penduduk sangat cepat, sekitar 6 kali lipat. Jadi kita tahu mengapa banyak orang di perjalanan. Kalau kita tepat waktu sampai di Yerusalem, tidak punya waktu, tidak punya tempat untuk istirahat. Jadi perlu waktu untuk mempersiapkan merayakan hari Paskah di Yerusalem. Kalau dari selatan utara ke Yerusalem merayakan Paskah, karena hari raya dan juga mereka menghadapi perjalanan yang sangat jauh. Kalau seorang anak kecil umur 12 tahun pergi ke Yerusalem seperti satu yang baru, tapi setiap tahun mereka pergi, itu tempat yang sudah sangat mereka kenal sekali. Dan Yesus dalam perjalanan ini bersama orang-orang yang pergi merayakan hari Paskah ini berbicara. Berpuluhan ribu orang berkumpul, sehingga menimbulkan perhatian bagi pejabat pemerintah, dan bisa juga menjadikan keributan. Kemarin di pasal 14 juga dan 13 juga diterangkan keadaan yang demikian, yang menerangkan di dalam perjalanan di ayat pasal 13 ayat 1 ada beberapa orang membawa kabar tentang orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban persembahan mereka. Yerusalem dalam pimpinan Pilatus. Mengapa keadaan itu harus diberitahukan kepada Yesus? Dengan arti supaya Yesus jangan pergi. Kamu orang Galilea. Kalau kamu pergi ke Yerusalem, mungkin kamu akan menghadapi bahaya, bahkan kehilangan nyawa. Seperti ayat di pasal 13 ayat 11 juga dikatakan supaya Yesus untuk pergi meninggalkan Yerusalem sebab Herodes ingin membunuhmu. Tapi Yesus pada saat itu terus di pasal 13 dia terus menuju Yerusalem. Dia tidak akan berbalik kembali dengan menggunakan hari besar ini, tetapi tidak punya minat untuk menarik perhatian para pejabat pemerintah. Tetapi di tengah perjalanan di situ mendengar bagaimana di Yerusalem mereka di situ mencelakakan orang Galilea, dan seperti yang dikatakan Pilatus yang menggunakan darah orang Galilea dicampur dengan darah persembahan mereka. Mungkin di situ ada rencana pertama dan rencana kedua. Dan terus mengapa orang Farisi memberitahu Yesus untuk pergi meninggalkan tempat ini? Ada respon
juga jawaban dari pasal 13 ayat 17. Di sini Yesus bersama orang yang jahat untuk pergi meninggalkan mereka, untuk pergi meninggalkan aku. Mengapa menyuruh mereka orang jahat untuk pergi meninggalkan aku? Ini juga dikatakan bagi orang Farisi. Pada saat menghadapi bahaya akan dibunuh, di ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu. Yesus adalah salah seorang nabi yang akan dibunuh. Sejarah dari Yerusalem demikian sering-sering membunuh para nabi. Ada raja yang membunuh para nabi dan pemimpin agama yang membunuh para nabi. Mereka selalu menolak Tuhan. Yesus salah satu di antaranya. Kemarin di pasal 14 ada seorang Farisi, pemimpin orang Farisi mengundang Yesus untuk di rumahnya makan. Yesus mengatakan perumpamaan tentang undangan kerajaan surga. Tidak ada orang yang datang dengan bermacam-macam alasan sampai tuan rumah agar menyuruh hambanya ke jalan, memanggil orang yang miskin, cacat, yang lumpuh, yang buta untuk hadir dalam pesta perjamuannya. Sampai di pasal 15 ini, dalam yang bisa kita lihat dengan orang lumpuh. Di pasal 15 diawali dengan orang-orang demikian, orang yang berdosa dan pemungut cukai yang datang mendengar pada Yesus, yang selalu yang menghakimi bersungut-sungut pada Yesus, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Terhadap orang Farisi dan orang-orang Taurat, mereka datang bukan untuk mendengar, tetapi di situ untuk menilai Yesus. Atau bersungut-sungut di situ. Bagi kita sendiri, seperti suami istri, kita harus ada komunikasi yang baik, ada EBC. Istri bilang A, saya serius untuk mendengar dan saya menjawab dengan B. Tapi banyak yang tidak bisa diterima oleh istri. Pada saat dia ngomong, saya mulai terus di situ menilai, mulai menghakimi, kamu benar, kamu pendapatmu tidak benar. Dan dia saat berkata demikian, saya mulai merenungkan diri, saya mulai memikir diri saya sendiri, merenungkan sendiri saya. Jadi orang yang sebenarnya saya mulai tidak suka. Seperti saya punya pendidikan yang tinggi, mengapa saya tidak bisa mendengar sesuatu? Padahal isi saya yang diomongin tidaklah terlalu rumit. Tetapi ini karena punya batas sendiri dan punya pendapat sendiri. Jadi saya tidak bisa menerima apa keputusan atau omongan istri saya. Ya tidak. Saya harus mendengar. Saya harus bisa untuk mendengar.
bagi orang lain mendengar mereka saya tidak bermasalah, tetapi punya istri saya bermasalah karena saya punya hubungan dengan dia, dan saya mulai menutup bagian-bagian yang tidak saya mau dengar. Jadi saya harus melepaskan bermacam-macam kebelokan, kesalahan saya, ya, tentang kebenaran saya sendiri, merasa pintar sendiri. Pada saat kalau saya berpikir tentang menggunakan semua ini, saya tidak bisa untuk mendengar. Jadi saudara semua datang ke hadapan Tuhan. Kita harus melepaskan pendapat-pendapat kita. Kita harus mendekat dan mendengar. Pada Yesus mengatakan 3 perumpamaan ini kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita semua bersama datang ke Yerusalem dan juga punya hikmat. Karena di dalam perjalanan banyak orang yang bertanya tentang hikmat, atau yang bertanya tentang bagaimana hal kerajaan surga. Jadi Yesus menggunakan perumpamaan ini. Kalau kamu pemungut cukai dan orang berdosa, datanglah untuk mendengar. Mungkin kamu dan aku juga tidak bisa berbuat demikian karena kita sering mengaku kita tidak berdosa. Kadang orang yang baru kenapa kita tidak mengaku dosa? Ada kalanya kita tidak bisa untuk mendengar. Maka di sini Yesus menggunakan perumpamaan 100 ekor domba satu yang hilang. Yesus meninggalkan yang 99 di padang gurun, bukan di hutan, yaitu di tempat yang di padang gurun, tempat yang terbuka. Kalau bagi saya tidak akan melakukan demikian. Saya mendengar perumpamaan Yesus, saya mulai di situ mulai menilai akan perumpamaan Yesus. Bagi saya akan mencari orang pengembala untuk mengembala domba saya. Di sini saya sangat salut terhadap pengembala ini. 100 ekor, satu yang hilang, dia bisa tahu. Bagaimana kamu bisa tahu kalau 100 ini satu yang hilang? Karena pengembala sangat mengenal setiap domba-dombanya. Pada saat dia menghitung, dia bisa tahu. Tapi bagi kita, hari ini siapa yang tidak datang renungan pagi? Tahukah kamu? Semuanya hampir sama, pakai kacamata, rupanya hampir sama. Kalau kamu bisa tahu siapa yang tidak hadir, maka kamu hubunganmu dengan domba itu sangatlah dekat, dengan orang itu sangatlah dekat. Di sini gembala ini meninggalkan 99 ekor ini mencari satu yang sesat itu. Demikian dikatakan, kalau ia telah menemukan, ia meletakkan di atas bahu dan sangat gembira. Bagi keadaan di sini, bagi orang Yahudi tidaklah asing. Penggembala meninggalkan 99 mencari satu. Ya, bagaimana untuk mengorbankan 99 ini? Mengapa begitu tergesa? Saya mungkin tidak bisa. Saya juga bisa memikirkan orang yang mendengar Yesus bisa menilai tentang perumpamaan Yesus ini. Tapi Yesus memberitahukan kepada kita, hidup adalah pada Tuhan. Kamu boleh bilangkan dia dengan ceroboh, boleh dikatakan dia begitu besar pengorbanannya,
Tetapi disinilah dia memberikan satu pengorbanan. Mengundangkan pengorbanan untuk meninggalkan 99 ekor mencari satu yang hilang. Dalam dia rela untuk menanggung harga ini. Makanya kalau dia menemukannya, dia akan meletakkannya di atas bahu dengan gembira dan pulang di rumah. Dan akan bersuka cita memberitahukan kepada tetangganya, sahabatnya bahwa dombaku yang hilang telah kutemukan. Di sini mendapatkan satu yang hilang ini adalah satu tindakan yang sangat erat. Saya berpikir kalau itu adalah aku sungguhlah baik. Saya bisa polos dengan simple. Tetapi bagi Yesus pengembala ini, mengapa satu ini sangat penting? Karena dia mengorbankan dengan berusaha dengan pengorbanan untuk menemukannya. Maka ini adalah yang hilang dan diketemukan kembali. Satu yang sangat bergembira sekali. Tetapi sukacita ini bukan satu orang yang bersukacita. Setibanya dia di rumah, dia mengundang sahabat tetangga-tetangganya. Dombaku yang hilang telah kutemukan, dan bersukaria. Jadi bersukaria, bergembira itu harus berbagi dengan sesama. Di bahasa Inggris share dengan arti harus dengan berlipat ganda. Satu yang bersukaria. Tapi kalau kita bersukaria atau gembira, kita tidak boleh memberitahu kepada orang lain bagaimana perasaanmu. Jadi kita tidak bisa menekan akan rasa gembira ini. Ini kisah ini di bawah masih ada tentang yang hilang diketemukan kembali, didapatkan kembali. Jadi yang gembira itu harus kita bagikan, kita beritahukan pada orang. Di sini mereka memberi sahabatnya dan kerabat tetangganya untuk bersukaria. Karena Yesus berkata, satu orang yang bertobat lebih daripada pada sukacita karena 99 orang yang benar dan tidak memerlukan pertobatan. Seperti 99 orang dibaptis, bukan kita yang bergembira, tetapi di surga juga gembira. Di matanya Yesus, langit dan bumi tidak ada batas. Di bumi gembira, di surga lebih gembira lagi. Sering kita mengatakan bumi adalah bahan material dan di surga itu rohani. Maka dikatakan di sini juga akan ada sukacita di surga. Dikatakan di ayat 10, para malaikat, seperti ayat 10 dikatakan, demikianlah juga ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa dan bertobat. Setiap
orang gembira, bersukacita. Demikian juga para malaikat. Apa yang terjadi di bumi, di surga juga demikian. Di ayat terakhir dikatakan, demikianlah ada sukacita karena satu orang yang berdosa yang bertobat. Atau di sini juga dikatakan, yaitu akan ada sukacita di sorga karena satu orang yang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Orang Farisi dan orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat, mereka merasa mereka benar dan orang yang suci, tetapi pemungut cukai adalah orang berdosa. Di sini kuasa dari Tuhan ada di Yerusalem yang membawa banyak pertobatan. Tetapi yaitu orang-orang pemungut cukai, orang-orang berdosa, orang yang lumpuh, yang cacat, yang buta, yang lumpuh. Di sini karena pertobatan mereka, malaikat pun ikut bersukacita. Saya kembali ke pasal 13. Yesus pergi ke Yerusalem yang mengabarkan tentang kerajaan sorga, berkeliling dari kota-kota ke desa di desa. Ada orang yang bertanya pada Yesus, berapa orang yang diselamatkan dikit. Kalau dibandingkan dengan 99 orang yang diselamatkan itu memang sedikit. Karena mereka orang merasa benar sendiri, cuma satu yang merasa dia berdosa. Tetapi apakah 99 ini adalah orang yang benar? Mereka adalah orang yang menganggap dirinya benar sendiri. Seperti yang dikatakan Paulus, karena percaya dibenarkan, bukan karena merasa benar, bukan karena kelakuan atau mengikuti ajaran agama menjadi orang benar. Tetapi pada saat itu banyak orang yang berpikir demikian. Paulus juga demikian, melihat dulunya. Karena kita tahu setiap orang adalah orang berdosa. Yang tahu akan diri sendiri orang berdosa itu sangatlah sedikit. Dan juga yang mengaku dosa juga sedikit. Dari pengalaman hidup dalam pergumulan yang mau mengaku bahwa diri sendiri berdosa dan berdosa pada Tuhan itu sangatlah sedikit. Di sini kita haruslah tahu kita orang berdosa. Maka pada saat itu Yesus yang membenarkan kita dengan pengorbanan yang besar dan meletakkan seperti domba itu yang diletakkan di atas bahunya. Seperti juga perumpamaan perempuan yang mempunyai 10 dirham yang hilang 1, dia berusaha untuk dengan cermat menemukannya.
Di sini kita percaya bukan hanya mendengar dan juga harus merenungkan. Seperti perempuan, dia punya 10 dirham, tidaklah banyak, kehilangan satu. Bagaimana dia berusaha untuk mencarinya dengan menyalakan lampu. Kamu boleh memikirkan kalau biasanya tidak kebiasaan bagi mereka menyalakan lampu, karena di kampung kalau sudah hampir gelap pada tidur semua, tidak perlu menyalakan lampu. Menyalakan lampu satu yang sangat spesial, hari spesial seperti ada tamu sebab atau ada acara tertentu, sebab untuk menyalakan lampu kan butuh uang. Di sini perempuan itu dengan menyalakan pelita dengan cermat untuk mencarinya sampai ketemu. Satu dirham sangatlah kecil sekali. Waktu itu cuma seperti 50 sen. Saya ingat waktu itu saya punya uang ini harus berusaha payah untuk mendapatkannya, harus bantu papa saya gosok sepatu. Saya sukacita sekali dikasih papa saya, tetapi pada saya main jatuh di bawah tempat tidur. Saya menggunakan senter mencari dan membantu untuk menemukan kembali, minta bantuan untuk menemukan kembali. Saya menemukan kembali dengan gembira. Yesus juga demikian. Mungkin kamu walaupun sangat sedikit sekali, tetapi pada saat kamu menemukan, kamu sangat bersuka, akan bergembira kembali. Saya dulu sekolah malam, kemudian pada sekolah kelas 2 saya baru pindah di hari siang. Saya sangat gembira sekali kalau menggunakan perumpamaan. Itu satu yang bergembira sekali. Di sini kita melihat juga saat memanggil sahabatnya dan tetangganya dan berkata kepada mereka bersukacita dengan mereka. Lukas ini menuliskan bahwa perempuan ini juga mendapatkan keselamatan, sangat gembira. Di situ mereka bersama bersukacita dan bergembira, hanya menemukan kembali 1 dirham. Demikianlah dikatakan juga perumpamaan ini, jika demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Yang hilang didapatkan kembali. Dalam proses untuk pencarian ini juga membutuhkan usaha, seperti kita menginjilkan. Kalau dia percaya Tuhan Yesus, kalau ada orang langsung mau terima, itu terlalulah gampang. Tetapi dalam kita menginjil, kita juga butuh berusaha. Seperti pengembala melewati lembah sungai untuk mencari seekor domba ini. Di tengah perjalanan, di mana kita mulai kecewa, pada saat kamu
pada saat kamu kecewa atau seperti kamu mencari makanan kehilangan, kamu akan bertanya, kapankah aku akan dapatkan makanan ini, atau di manakah aku dapat untuk menemukan. Satu orang yang hilang, bagaimana kita mencarinya? Kita harus mencari dari titik awalnya. Saya setelah percaya Yesus tidak lama, maaf, ada seorang saudara, dia percaya Tuhan Yesus tidak lama, dia kecanduan, dia narkoba, dia mencari ketua selnya. Ketua selnya mencari saya beritahukan kepada ketua selnya untuk menelusuri masa lalunya, di mana dari awalnya dia hilang atau kecewa. Di sini yang hilang didapatkan kembali bukan hanya hal dunia, tetapi juga di surga. Malaikat juga ikut bersuka cita. Di perumpamaan yang 3, yaitu tentang anak yang hilang. Anak yang di sini pada Yesus berkata, pada saat orang bertobat kembali, kita bersuka cita. Bukan dia sendiri yang hilang, tetapi bukan dia sendiri yang bertobat, tetapi dia dicari orang. Dua persamaan ini, yaitu Allah Bapa kita dengan dia rela memberikan pengorbanan yang besar, bahkan mengutus Yesus datang di generasi kita sekarang untuk menjadi korban penebus untuk mendapatkan kita. Apakah kita dapatkan? Yang inti adalah perumpamaan yang ketiga. Pada kamu tahu kamu dicari, anakku, kamu harus tahu untuk kembali. Kamu tahu bahwa di bumi ini segala satu tidak bisa didapatkan. Ada baiknya kita sendiri untuk berbalik, jangan menunggu orang untuk mencari kita. Pada saat kita pada titik yang rendah, yang paling rendah, haruslah kamu kembali bertobat. Ini perumpamaan yang cerita yang ketiga. Yesus memberitahukan kepada siapa itu, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus menggunakan perumpamaan ini sebagai cerita kisah. Di sini mengapa anak sulung tidak mau masuk rumah dan marah? Salah satu alasannya, dia merasa dia lebih baik daripada anak yang bungsu. Bagaimana anak yang bungsu ini? Di ayat 30. Dia baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Bapa menyembelihkan anak tambun dan untuk dia. Di sini anak yang bungsu, dia berkata dia bersalah, berdosa pada surga dan pada Bapa. Dan juga tidak layak disebut anak Bapa. Jadilah sebagai seorang upahan Bapa. Belum selesai dia berbicara, seperti bapaknya telah
menutup mulutnya, membuka mulutnya dan memanggil hambanya untuk mengadakan menyembeli lembu tambun untuk makan dan bersukacita. Bapaknya tidak menganggapkan dia sebagai seorang upahan, karena upahan itu perlu akan gaji. Di sini anak yang sulung ini ketahuan di ayat 29 apa yang dia katakan. Tetapi ia menjawab ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ini adalah satu pelayanan, satu pekerjaan atau slave, dia ada seperti seorang hamba atau seorang budak di rumahnya. Seperti di sini sebagai orang upahan. Kalau tidak ada upah itu seperti tidak mendapatkan. Bagaimana ini adalah dari si sulung, karena di sini dikatakan belum pernah Bapa memberikan apapun bagi dia. Di situ anak yang bungsu, dia menganggap dirinya sebagai orang upahan, sebagai budak. Rupanya orang Farisi demikian, dengan satu poin. Dia tidak melanggar perintah dari Musa. Dia begitu mereka menetap berpegang pada perintah Tuhan dan merasa benar sendiri. Pada saat adiknya kembali, belum selesai berkata bagaimana dia bersama dengan pelacur dan berfoya-foya. Kakaknya telah berbicara terlebih dahulu. Kakaknya telah berkata dia telah memboroskan uangnya dan bersama-sama pelacur, menghabiskan kekayaannya. Ini adalah kakaknya yang telah terlebih dahulu berbicara. Kemudian ayahnya berkata kepada anaknya yang bungsu untuk datanglah masuk bersamaku. Kamu pikir apakah dia mau masuk? Pada saat itu dia mengomentari ayahnya, apakah dia mau masuk? Dia di sini dia bilang malah anakmu itu. Dia tidak bilang kalau itu adalah adikku. Apakah dia ada masuk ke dalam rumahnya? Yesus berhenti di sini agar orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat mengerti, yang merasa dirinya benar sendiri, apakah bisa masuk dalam kerajaan sorga? Adakah pertobatan bagimu? Kamu bisakah bertobat? Apakah aku bisa bersukacita denganmu? Mohon Tuhan firman untuk memberkati firman-Nya. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan. Yesus, Engkau adalah hidup. Engkau adalah Raja. Kami memuji-Mu. Haleluya.
切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。再宣告，为真神，他名字叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你。生命的意义，意义尽在这福音里。只要你开口呼喊耶稣，耶稣是生命，一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是生命，一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是生命，一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是生命，一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。主啊，你係我哋嘅盼望。主啊，好多謝你。 Tuhan, Engkau adalah harapan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Yesus adalah harapan kami yang kekal. Tuhan, kami berterima kasih lewat pembahasan dari Pastor Hokit. Kami bersyukur, terima kasih. Kami mendapatkan sukacita dari surga. Saudara semua, mari kita mengundang untuk duduk di tanah. Kita menganggap kalau kita bersandar pada kursi ini sebagai seperti Yesus. Kita seperti bersandar pada Yesus. Kita punya waktu tentu pada saat orang Farisi, pada saat 99 domba ini, seperti orang Farisi, seperti orang yang sulung, mereka merasa benar sendiri. Tetapi kita di dalam hidup kita mengoreksi diri kita, dimana kita mendapatkan, kita memerlukan Tuhan untuk menerang kita bagian mana kita kita mengaku dosa kita.
Kita berdoa agar dengan doa yang bisa kita dengarkan sendiri, mungkin banyak kita sendiri kita punya dosa yang sudah kita lupa. Kita mohon pada Tuhan untuk menerangi, dan kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, ampunilah aku orang yang berdosa. Aku seperti anak yang sulung, sering merendahkan melihat orang yang lain penuh dengan dosa. Tuhan, ampunilah aku. Aku punya sering untuk menghakimi orang lain, dan saya tidak punya kesabaran terhadap orang lain. Dan dalam hati saya sering berkata, Tuhan, orang ini bertobat atau tidak, itu bukan urusanku. Tuhan, ampunilah aku. Ampunilah aku. Tuhan, tolonglah aku di saat ini. Aku mau bersandar kepadamu, mendekatkan diriku kepadamu. Tuhan, bantulah aku agar pada saat aku dekat padamu, lebih lagi untuk mendekat pada hatimu. Aku mau mendengar detakan jantungmu, merasakan akan kasihmu kepada orang lain lewat aku mendekatkan diri padamu. Berikanlah padaku, bukalah mataku agar aku tahu sukacita surga, yaitu yang hilang didapatkan kembali. Tuhan, aku mau bersukacita bersama Allah Bapa, sama malaikat pada saat dombaku yang hilang. Seperti hatimu ya Tuhan, aku mau lepas meninggalkan yang 99 untuk mencari dan masuk di dalamnya. Mari kita bangkit, kita beritahu pada Tuhan. Pada saat kita mendekatkan pada Tuhan, kita mau datang di hadapan Tuhan. Pada saat kita mau mengaku dosa kita, Tuhan, Engkau berkenan kepada kami setiap orang. Kami mau dengan bersandar padamu, mengandalkan Engkau, kami mendapatkan sukacita dan damai. Tuhan, kami seperti domba yang hilang. Kami tidak tahu jalan kami di mana. Kami sering melakukan kesalahan. Bahkan setelah kami melakukan kesalahan, kami tidak bisa mengadakan diri kami sendiri untuk kembali. Tetapi Tuhan, hari ini Engkau menyuruh kami untuk mendapatkan diri kami kembali. Tuhan, berilah kami agar kami dapat mencari diri kami sendiri. Dengan anugerah kasih karunia-Mu kami bisa mendapatkan diri kami sendiri. Tuhan, hati kami seluruhnya bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih agar kami bisa untuk mendapatkan diri kami kembali, karena di dalam
tangan-Mu. Tak ada satupun yang Engkau biarkan. Tidak satupun Engkau biarkan. Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau mencari kami. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau, agar kami yang hilang didapatkan kembali untuk mendapatkan sukacita ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara semua, di pagi ini selain kita sendiri dapat mendapatkan diri kita kembali di hadapan Tuhan, mendapatkan sukacita Tuhan di dalam hidupmu, orang sekelilingmu, kerabatmu, temanmu, atau anggota selmu. Adakah yang hilang? Atau pendampingmu, anak-anakmu? Kalau kamu ketua sel, mereka adalah anggota selmu. Adakah orang di sekitarmu yang hilang, kamu ingin mendapatkannya kembali? Masa lalu kamu tidak sanggup, merasa lelah untuk mencarinya, tetapi hari ini Tuhan memberitahu kepadamu, yang hilang didapatkan. Kalau ada di antara saudara semua sebutkan namanya di hadapan Tuhan, agar Tuhan dia kembali pada Tuhan, agar Tuhan membuat hatinya kembali bertobat kembali, agar jangan hidup kembali di dalam yang hilang. Kita sebutkan nama ini di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, aku Tuhan Yesus, aku berikan Allah Engkau yang di hadapan Tuhan, aku berikan. Kita berdoa pada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada mereka hati yang mau bertobat, agar kita bisa kembali mendapatkan mereka, membawa mereka ke gereja, datang ke hadapan Tuhan. Hari ini kita bisa mendapatkan sukacita bukan kita sendiri, tetapi juga lewat orang-orang lain yang sekitar kita, juga mereka juga harus kita dapatkan kembali. Tuhan, kami mohon hati pertobatan ini kembali kepadamu, ada pada mereka. Tuhan, berilah kami hati yang mau mencari, mendapatkan mereka kembali. Dan saudara semua juga bergeraklah, berjalan seperti perempuan dan para pengembala yang mencari yang hilang itu. Kita jangan menyirnakan akan pengorbanan ini. Walaupun atas pengorbanan apapun, korbankanlah, untuk tinggalkanlah 99 untuk mencari satu yang hilang itu. Kita mohon pada Tuhan, berilah iman yang kuat bagi kita. Kita percaya Tuhan akan melindungi semuanya untuk mendapatkan yang hilang. Kita sambil berjalan, kita juga seperti Bapa yang menanti anak yang hilang kembali dengan bersukacita untuk menyiapkan akan pesta, baik anak bungsu maupun anak yang sulung. Kita juga harus mencari. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau demikian mengurapi kami. Bukalah jalan kami, bukalah hati kami. Berilah hati kami dan bukalah setiap jalan kami, agar jalan kami dapat berjalan dengan lancar. Agar domba yang hilang, dirham yang hilang, semuanya didapatkan kembali. Dan anak yang sulung dan bungsu juga, mereka mendapatkan penyediaan dari Bapaknya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus, Engkau mengerahkan malaikat-Mu pada domba-domba kami yang hilang,
di keluarga yang hilang di anggota sel kami. Tuhan, Engkau berikan terang-Mu untuk mengarahkan jalan ini. Seperti anak yang bungsu, dia mau kembali bertobat. Dan juga hati yang mau dapat mencari jalan pertobatan ini, mendapatkan anugerah dan kasih. Siapkan kami setiap hati, yaitu hati Bapa, agar kami bisa menerima dengan kasih, bukan dengan kami mengatakan apa salahmu, tetapi berkata kepada mereka, anak, aku menerima Engkau Tuhan Yesus. Kerahkan nama malaikat-Mu untuk menyediakan jalan ini. Hilangkanlah segala penghalang dalam hidup mereka. Rasa takut mereka, jangan merasalah takut dengan apa aku harus kembali, tetapi berilah agar mereka tahu bahwa mereka adalah anak-Mu ya Allah Bapa. Engkau dengan kasih-Mu mengarahkan mereka kembali. Tuhan, kami berterima kasih. Mari kita bersama terimakan berkat. Pada saat kita pejamkan mata, kita tahu dulu kita juga dicari yang didapatkan Yesus. Bahkan Ia memikul kita di pundaknya, yaitu Allah Bapa yang meletakkan kita di atas pundaknya. Semuanya berharga bagi Allah Bapa. Tuhan, kami ingat pada saat kami hari ini bangkit sebagai pengembala, sebagai murid-Nya Tuhan. Tuhan, demikian juga Engkau memberikan hati ini. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua, termasuk saya sendiri, mempunyai hati pengembala, mempunyai hati untuk mencari, dan hati yang mau berkorban untuk mengenal setiap domba-domba kami, yaitu dengan kasih dan percaya, dengan bersyukur, dengan merasa sendiri tidak layak. Demikianlah aku juga didapatkan. Berkati setiap ketua sel punya hati untuk mengenal setiap domba-dombanya, rela untuk berkorban, mengembala, memimpin, bahkan memikul mereka, memikul setiap orang, seperti Engkau memikul kami setiap orang. Berkati yang kami terima, bahkan di Allah Bapa, setiap hari tahu, pada setiap kami pergi, kami punya kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Allah Bapa. Berkati kami punya sukacita bersama Allah Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.